Penilaian sekuritas jangka panjang, obligasi. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, suatu perusahaan akan melakukan kebijakan pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari dua, yakni internal dan eksternal. Internal yaitu laba ditahan, eksternal, utang dan penerbitan sekuritas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek adalah utang dagang atau trade credit, pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan, pinjaman jangka pendek tanpa jaminan atau unsecured short-term loan, letter of credit atau LC, dan commercial paper. Jangka panjang yaitu kredit investasi, hipotek, dan penerbitan sekuritas jangka panjang. Apa saja yang termasuk ke dalam sekuritas jangka panjang? Yang pertama ada obligasi atau bond. Yang kedua saham biasa dan preference atau common stock and preference stock. Yang ketiga ada sekuritas konversi atau convertible security. Yang keempat ada warrant atau warrant. Yang terakhir yang kelima ada reg issue. Obligasi atau bond dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nilai utang dari obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dinyatakan dalam surat utangnya. Bunga dari obligasi adalah tetap, misalnya 14% setahun, dan sudah ditentukan karena obligasi membayar bunga yang besarnya tetap, maka obligasi dikenal juga sebagai sekuritas pendapatan tetap. Jenis obligasi ada 3. Yang pertama serial bond atau obligasi seri, yaitu jatuh tempo berurutan. Yang kedua term bond atau obligasi termin, yaitu jatuh tempo bersamaan. Yang ketiga kombinasi keduanya. Macam-macam obligasi. Yang pertama obligasi pemerintahan, yaitu ditertibkan oleh pemerintahan SUN. Yang kedua municipal bond, yaitu ditertibkan oleh pemerintahan daerah, provinsi, kota, atau kabupaten. Yang ketiga obligasi perusahaan, yaitu ditertibkan oleh perusahaan. Oke, di sini saya akan menerangkan. Yang pertama, nilai obligasi. Nilai maturity full. Nilai maturity disebut juga nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakil nilai nominal atau nilai par atau nilai tampang dari obligasi. Nilai jatuh tempo biasanya sudah tertulis pada lembaran, misalnya $1.000 atau misalnya 1 juta. Yang kedua, nilai pasar. Nilai pasar obligasi adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Contohnya A. Sebagai contoh adalah obligasi ATTT 8.80S05 yang tampak di tabel di atas. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan Amerika Telepon dan Telegram AT dan T dengan membayarkan kupon sebesar 8,80% setahunnya dan dibayar setengah tahun, dan jatuh tempo pada tahun 2005. B. Hasil sekarang dari obligasi ini adalah sebesar 9,5%. Hasil sekarang adalah nilai kupon sekarang dibagi dengan harga pasarnya, yaitu sebesar 8.800 US dollar atau 927
US dollar atau sebesar 9,5%. C. Selama hari tersebut jumlah transaksi yang terjadi adalah sebanyak 260 volume obligasi. D. Pada saat pasar obligasi ditutup, pada hari itu nilai pasarnya adalah sebesar 927,50 US dollar. Baik, saya akan melanjutkan. 3. Nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik atau dalam bahasa Inggris intrinsic value atau nilai fundamental atau fundamental value atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Menurut Yogianto, nilai intrinsik suatu obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus sebagai berikut ini. Persamaan untuk menghitung harga obligasi. Harga obligasi sama dengan C dikali PVIFA ditambah FV dikali PFIF. C sama dengan nilai kupon, PVIFA sama dengan 1 diambil dalam kurung 1 plus R tutup kurung kuadrat dikali min T dibagi R. PVIF sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 plus R tutup kurung T kuadrat T. Maka sama dengan 1 plus R kuadrat dikali min T. R sama dengan tarif kupon, T sama dengan banyaknya periode pembayaran kupon, dan FV sama dengan face value atau nilai nominal obligasi. Contoh soal. Obligasi yang bernilai nominal 10 juta rupiah dengan tarif kupon 14% setahun. Kupon dibayarkan setiap 6 bulan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun dan memiliki YTM. YTM sendiri memiliki arti yield to maturity, dan secara sederhana memiliki arti tingkat keuntungan tahunan yang diperoleh investor obligasi dari kupon yang dibagikan ditambahkan dengan selisih harga apabila memegang obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Nah, memiliki YTM 16%. Maka hitunglah harga obligasinya. 1 tahun sama dengan 2 periode pembayaran kupon. Sehingga T sama dengan 7 tahun dikali 2 periode per tahun sama dengan 14 periode. R per periode sama dengan 14% dibagi 2. Maka sama dengan 7% per periode. Atau 1 periode sama dengan 1 semester. YTM per periode sama dengan 16% dibagi 2 sama dengan 8% per periode. Kupon per periode sama dengan 7% dikali 10 juta rupiah sama dengan 700.000 rupiah. PVIFA sama dengan 1 diambil dalam kurung 1 plus 8% tutup kurung kuadrat dikali min T dibagi 8%, maka sama dengan 8,244236983. PVIF sama dengan 1 plus 8% kuadrat diambil min 14 sama dengan 0,340461041. Maka harga obligasi sama dengan Rp700.000 dikali 8,244236983 plus atau ditambah 10 juta rupiah dikali 0,340461041 sama dengan 9.175.576.30.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.